Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Untuk kalian yang pertama kali berkunjung di kanal saya ingin memperkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Mona, saya berasal dari Kupang, dan saya bekerja sebagai asisten dokter gigi di Hamburg selama 7 tahun. Jadi kanal ini adalah ruang kreativitas saya, sekaligus ruang untuk menyalurkan bantuan kepada teman-teman berupa sharing pengalaman dan sharing informasi penting tentang bagaimana bisa datang ke Jerman melalui program au pair, FSJ, atau kalau kalian merasa video ini membantu atau menginspirasi, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian, karena siapa tahu mereka juga bisa terinspirasi atau tergugah untuk bermimpi datang ke Jerman. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau unek-unek, jangan ragu-ragu untuk menuliskannya di bawah ini di kolom komentar, atau langsung aja tulis DM di Instagram aku. Video kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian 7 alasan kenapa kamu bisa hidup boros di Jerman versi aku. Yang paling pertama dan paling penting yaitu ketika kamu datang ke Jerman tanpa memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Nah, kaitannya dengan boros yaitu kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, uang kita itu akan kita gunakan dengan sembarangan karena dia tidak memiliki target tertentu atau tujuan tertentu yang ingin kita penuhi. Kalau kita tidak memiliki target hidup, maka hidup kita itu gampang diombang-ambingkan. Nanti kita kenalan dengan si X yang mengajak kita liburan ke Budapest atau kemanapun itu, lalu kamu ikut saja. Terus datang si Y yang mengajak kamu untuk liburan ke mana, begitu kamu ikut saja. Jadi yang ingin saya bilang yaitu uang kita itu tidak memiliki tujuan. Uang kita habiskan ke hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam to-do list-nya kita. Yang tadinya uang itu sebenarnya bisa saya pakai untuk menerjemahkan ijazah-ijazah saya sebagai persiapan kuliah di Jerman. Ujung-ujungnya saya gunakan itu untuk liburan. Untuk kalian-kalian yang datang ke Jerman melalui program au pair, satu hal yang perlu kalian ingat. Kalian itu bekerja di keluarga itu hanya 12 bulan lamanya. Artinya kalian hanya memiliki 12 bulan waktu untuk mengumpulkan uang sebelum kalian menjalani sepak terjang kalian. Mungkin kalian mau Ausbildung, mungkin kalian mau kuliah. Jadi kalian harus estimasi baik-baik. Dalam 12 bulan itu kalian harus mengumpulkan uang sebaik-baik mungkin, bikin to-do list yang rapi. Jadi uang itu memiliki tujuan, memiliki target. Dan kalian bisa manfaatkan uang itu untuk sesuatu yang konstruktif untuk masa depan kalian. Contohnya untuk menerjemahkan ijazah, untuk kursus lagi, untuk biaya ujian di Goethe atau dimanapun itu, atau DAF. Itu ujian itu mahal loh teman-teman. Dan itu pun kalau kalian bekerja 12 bulan di keluarga itu. Kasus saya dulu yaitu saya cuma bekerja 4 bulan. Dan selain itu, uang saku saya itu diberikan cuma 260 euro per bulan. Itu tidak ada apa-apanya loh. Jadi, teman-teman, hemat. Nomor 2 yaitu salah pergaulan. Saya tahu ini tuh klasik banget, tapi kalau kamu datang ke Jerman, sudah tanpa tujuan, plus kamu berkenalan dengan teman-teman yang salah, yang tidak mengantarkan kamu ke visi misi hidupmu, melainkan yang mendriften kamu ke arah yang berlawanan, ini bisa jadi pemorot dompet kamu banget. Memang kalau kamu hidup sendiri di Jerman, datang dari Indonesia dengan budaya yang beda banget, kamu datang ke sini, pasti kamu itu setelah bulan ketiga atau bulan keempat, kamu akan merasakan sejenis kesepian yang, wah, ketika itu saya ingat ketika saya masih jadi au pair, saya itu kesepian banget dan saya pengen banget mencari teman. Saya pengen banget memiliki teman yang saya bisa ajak bicara bahasa Indonesia. Dan ujung-ujungnya kita pergi ke party, kita bersenang-senang, itu semua memang ada baiknya dan ada positifnya. Jerman ini negara bebas dan spektrum kebebasannya itu lebar banget. Di negara yang jenis kayak gini, kamu butuh yang namanya pegang prinsip. Kalau kamu datang ke Jerman dengan tujuan yang sudah dirumuskan matang-matang, maka kamu tidak akan berlarut-larut dalam mencari kebebasan yang tanpa batas itu tadi. Oleh karena itu saya sangat anjurkan bahwa kamu mencari teman yang visi misinya itu 11-12 dengan visi misi kamu. Dia memiliki tujuan hidup yang mirip dengan tujuan hidup kamu. Dan dengan demikian kamu bisa lebih fokus dalam mengejar mimpi-mimpi kamu di Jerman. Dan dengan begitu kamu bisa menganggarkan uang kamu dengan lebih bijaksana. Nomor 3 yaitu salah persaingan. Nomor 3 ini sama seperti nomor 1, yaitu it's about mindset. Mindset yang jenisnya ini itu toksik banget teman-teman. Karena seperti itu tadi nomor 1 saya bilang, kalau kamu datang tidak memiliki tujuan,
ke Jerman, maka kamu akan berakhir dengan terombang-ambing dari kiri ke kanan, yang ujung-ujungnya kamu akan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kebanyakan orang di Indonesia berpikir, oh mereka yang ada di Jerman tuh enak banget, mereka bisa keliling 9 negara yang mengelilingi Jerman itu, mereka bisa keliling Eropa Barat, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke teman-teman, kalau kamu memiliki tujuan datang ke Jerman untuk kuliah contohnya, atau untuk Ausbildung, maka kamu akan belajar untuk menetapkan prioritas. It's okay untuk jalan-jalan ke luar negeri, apakah jalan-jalan ke negara-negara seputar Jerman. Tetapi yang perlu kamu pertanyakan ke diri kamu sendiri itu tadi, apakah itu prioritas? Kalau kamu memiliki mindset yang toksik ini, yaitu kamu ingin bersaing dengan orang lain, ujung-ujungnya kamu jatuhnya boros dan menggunakan budget kamu dengan tidak bijaksana. Karena ketika kamu melihat orang di Instagram, oh dia jalan-jalan ke Italia, atau oh dia jalan-jalan ke Prancis, akhirnya kamu juga ingin menyaingi orang tersebut. Padahal sebenarnya prioritas kamu bukanlah itu. Mungkin prioritas kamu adalah kursus C1. Nomor 4 yaitu salah mengikat kontrak. Oke teman-teman, jadi di Jerman itu ada terlalu banyak hal yang mewajibkan kita menandatangani sebuah kontrak. Contohnya banyak kalau kita operator telepon itu, kalau kita ingin memiliki sebuah nomor Jerman, terkadang kita harus menandatangani sebuah kontrak. Ini saya ambil contoh ya, operator telepon. Untuk kontrak-kontrak yang macam begitu, kita harus waspada banget, karena terkadang mereka itu memiliki Laufzeit selama 2 tahun. Jadi kamu harus selalu bayar iuran selama 2 tahun itu, setiap bulan selama 2 tahun, kamu tidak boleh resign sebelum masa 2 tahun itu berakhir. Jadi itu bisa jadi perangkap finansial untuk kita juga. Jadi kalian hati-hati banget di Jerman kalau kalian belanja online atau melihat sebuah iklan di email kalian, di internet, kalian harus hati-hati dengan apa yang kalian klik. Karena itu bisa jadi perangkap finansial untuk kalian. Tips saya yang nomor 5 ini agak sedikit mungkin individual, yaitu tidak setiap orang mengalami hal tersebut. Tetapi saya sudah mendengar pengalaman orang-orang yang mengalaminya. Jadi nomor 5 ini yaitu ketika kalian memiliki sebuah anggota, seorang anggota keluarga yang toksik. Jadi dia itu morotin kamu. Saya bisa bercerita pengalaman saya orang India, teman saya orang India, dia kuliah dibiayai penuh oleh keluarganya di India, dan dia di Jerman. Dia kuliah insinyur dan dia itu setelah insinyur gajinya besar sekali. Lantas keluarganya dia itu bilang ke dia, karena kita sudah membiayai kuliah kamu, maka kamu wajib untuk membiayai hidup kami. Dan kami di sini itu ada si mama, ada si bapak, ada si adik perempuan, ada si adik laki-laki. Dan akhirnya dia jadi tulang punggung total dari keluarganya. Oke teman-teman, yang ingin saya tekankan di sini tentu saja adalah sah-sah saja untuk membantu keluarga kita ya. Mereka itu keluarga kita. Tetapi kita harus mengenali batas, sampai di mana batas kewajaran. Kalau rasa-rasanya sudah seperti memorotin, itu bisa toksik juga loh teman-teman. Saya kenal juga teman-teman Indonesia di sini yang mereka itu diporotin oleh keluarga mereka. Padahal mereka itu baru Atsubi loh. Atsubi itu gajinya kecil sekali. Kecil banget untuk hidup di Jerman. Apalagi kalau kamu hidup di kota besar, yang mana harga kos kamu atau apartemen kamu itu mahal sekali. Dan orang-orang di Indonesia, mereka cenderung tidak memiliki pengetahuan itu, pemahaman bahwa oke, gaji euro ini terdengar besar di rupiah, tapi kalau kamunya sendiri hidup di negara itu, mungkin gaji itu pas-pasan saja. Mereka tidak memiliki jenis pemahaman itu. Kalau kamu merasa sebagai salah satu yang saya sebutkan di nomor 5 ini, tips saya yaitu kamu komunikasikan dengan keluarga kalian baik-baik. Kamu jelaskan bahwa saya menyayangi kalian, saya mencintai kalian, tetapi cinta itu tidak selalu datang dalam bentuk uang. Contohnya seperti itu. Ketika saya kuliah di Jogja, teman saya yang dari Lombok pernah bilang ke saya, ketika kamu hidup sendiri di tanah rantauan, uang itulah keluargamu.
Dan dia benar banget. Ketika kamu perempuan, kamu hidup sendiri di negara asing, kamu butuh uang. Kalau sesuatu terjadi secara mendadak, dan kalian perlu catat teman-teman, ada beberapa hal di Jerman itu yang tidak di-cover oleh asuransi loh. Kalian jangan salah, kalian jangan pikir saya bayar asuransi, apapun yang terjadi bisa dibayar. Tidak. Tidak. Hal keenam ini saya rasa secara pribadi sedikit lucu, yaitu ilusi euro, ilusi euro. Jadi euro itu kan sebuah mata uang yang daya belinya tuh tinggi sekali. Jadi misalkan dengan uang 1 euro saya sudah bisa beli katakanlah sebuah minuman, sebuah jus seperti itu. Kalau dirupiahkan saya butuh sekitar minimal mungkin 3.000, 4.000 atau 5.000. Jadi ada 000-nya itu loh teman-teman yang ingin saya kategorikan sebagai ilusi euro. Jadi kalian merasa, oh nggak apa-apa nih, saya beli ini kan cuma 2 euro, cuma 2 euro. Dan kalian akhirnya terjebak di ilusi tersebut. Kalian berpikir kalian cuma mengeluarkan uang sedikit, karena tidak banyak 000-nya di belakangnya. Ujung-ujungnya by the end of the day, kalian mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Karena 1 euro bisa jadi 10 euro di penghujung hari. Hal ketujuh ini yaitu merokok. Tentu saja saya tidak ingin ikut campur dalam gaya hidup siapapun. Kalian memiliki kebebasan total untuk menentukan seperti apa kalian menjalani hidup kalian. Di sini saya bahkan ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Karena saya pernah merokok 12 tahun lamanya, dan saya tahu itu bagaimana rasanya. Jangankan di Indonesia yang kita rasa rokok itu sudah mahal ya. Di euro lebih mahal lagi. Jadi harga rokok itu 6 euroan, 6,50 euro seperti itu. Itu kalau kita rupiahkan, aduh sakit di hati harganya itu. Dan pengalaman saya sebagai perokok, mantan perokok, yaitu kalau kamu merokok dan kamu memiliki teman yang sedang kehabisan rokok, dan dia minta rokok kamu, kebanyakan perokok di dunia ini, mereka itu solider terhadap sesama perokok mereka. Dan mereka akan kasih 1 batang, 2 batang. Terjadi 1 hari, terjadi 2 hari, 3 hari. Kapan-kapan kalian bisa jumlahkan keseluruhan pengeluaran kalian itu menjadi membengkak. Mungkin kalian berpikir, itu cuma 6,50 euro kok, saya bisa kok, gaji saya sekian kok. Tapi kalau kalian kalkulasikan jumlah uang yang telah kalian keluarkan hanya untuk rokok dalam waktu 1 tahun, itu besar banget teman-teman. Ini akhirnya saya pikir-pikir panjang dan saya berhenti merokok karena itu bisa membuat dompet kita bocor banget. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Saya menjelaskan 7 hal yang bisa membuat kamu boros hidup di Jerman. Kalau kamu merasa terinspirasi atau terbantu, jangan lupa share video ini dengan teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya ide-ide lain bagaimana caranya untuk tidak boros di Jerman, jangan lupa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Dan untuk kalian yang belum subscribe di kanal saya, jangan lupa klik button subscribe.